Shalom Gereja Rehoboth, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa kita dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang luar biasa. Kembali malam hari ini kita akan nge-podcast lagi di Level Up Podcast yang tentunya akan membawa kita ke perspektif baru, cara pandang baru dalam kita memandang atau melihat sesuatu. Dan tema podcast kita pada malam hari ini adalah resesi harus apa? Bersama dengan saya sudah ada seorang narasumber yang saya sudah kenal sangat lama, kita semua sudah kenal sangat lama, yaitu Bapak Cikong Fen. Terima kasih Om untuk waktunya, untuk kita ngobrol bareng di podcast Level Up ini. Sama-sama Steven, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Om bisa mimpin kita dalam doa dulu? Oke, mari kita berdoa ya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini dalam podcast yang sebentar kami akan berbicara tentang apa yang harus kami lakukan, khususnya sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa depan atau resesi yang di depan kami, Tuhan. Bapak, kami serahkan pembicaraan kami malam hari ini supaya ini boleh menjadi berkat buat kami semua, dan setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan diberkati melalui apa yang kami akan bicarakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Sekali lagi, malam hari ini kita akan membahas sesuatu topik yang sangat luar biasa. Judulnya aja adalah resesi harus apa? Mungkin dari sebagian saudara bertanya-tanya, kenapa sih gereja harus membahas tentang ekonomi, harus membahas tentang resesi? Tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipersiapkan untuk mengelola apa yang ada di dalam kita, apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tampil sebagai pemenang. Jadi kita harus cari tahu dulu nih apa yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Nah, Om Afen, welcome home setelah beberapa minggu sudah tidak ada di Indonesia. Nah, Om, 1 bulan mungkin atau 2 bulan ke belakang kita sedang dihebohkan dengan sebuah statement bahwa tahun 2023 akan gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa tahun 2023 akan jadi tahun yang menantang bagi kita semua, tahun yang akan sangat berat bagi kita semua. Nah, nih mumpung Om baru pulang nih dari negara lain nih. Kalau di Indonesia kan resesi sudah mulai terasa ya, dengan kenaikan harga barang-barang, dengan kenaikan harga bahan baku segala macam. Nah, kalau di tempat kemarin Om Afen pergi, gimana kondisinya Om kira-kira? Iya, jadi saya dan istri kan baru kembali ya, jadi sekitar hampir 3 minggu, hampir 2 minggu di New Zealand dan 1 minggu di Aussie, khususnya di Sydney. Nah, jadi yang dibicarakan tentang resesi nanti tahun 2023 ini, sebenarnya kita bisa lihat, bahkan saya boleh dibilang sangat shock ya ketika saya ada di tengah kotanya di Auckland gitu. Ya, tempat di mana yang saya pernah mengalami itu satu tempat yang damai, yang nyaman, tapi ternyata kemarin itu 2 minggu lalu itu luar biasa, tanda petik 2, serem, mengerikan. Kenapa? Itu orang di jalan ya, jadi ya orang-orang yang homeless ya sebetulnya. Yeah. Mereka tidur juga di depan toko, kalau kita bilang di sini ngemper gitu. Yeah. Dan itu banyak. Itu jam 5, jam 6 sore itu mobil-mobil polisi itu udah bersiaga gitu. Kebayangnya gitu. Ya, negara yang sebetulnya kita harapkan akan ini, tapi ternyata yang homeless banyak sekali. Nah, bagaimana dengan di Aussie, di Sydney? Ya nggak jauh berbeda. Ya. Jadi yang tanda petik 2 yang ngemper, pengemis itu ternyata banyak gitu. Ya, jadi sebetulnya ini sudah mulai terasa. Ya, sudah terjadi gitu sebetulnya. Dan nanti kita mungkin mulai pembicaraannya akan melihat bahwa ya memang ini sudah sedang berjalan gitu. Ya. Jadi ya kita di Indonesia memang kita kan baru mengalami yang namanya kenaikan bahan bakar dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita sudah inflasi cukup
lumayan nih ya, Ya, sudah ya, lumayan ya, ini sudah cukup lumayan. Dan nanti bagaimana resesi, yang nanti kita bisa bicarakan bahwa mungkin ahli-ahli ekonomi yang seperti apa. Jadi sebenarnya base saya itu, saya bukan ahli makroekonomi ya, tapi ini berdasarkan mungkin tempat dulu saya kerja cukup lama di sebuah bank juga. Dan juga pengalaman hidup sebetulnya ya. Bagaimana gitu kita memanage keuangan kita gitu. Ya. Dulu kalau saya boleh cerita beberapa bulan yang lalu ketika Sharon Leaders kita sedang membagikan sesuatu tentang kemalasan. Di situ juga timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana kalau ketika itu ada pertanyaan kalau kita punya rumah kosong tuh bisa disewain, itu termasuk kemalasan atau enggak. Terus kita sambil ngobrol, Om kan banyak masuk tentang ekonomi juga ya, tentang bagaimana cara pandang Om tentang keuangan, cara pandang Om tentang masa depan, khususnya tahun depan gitu ya. Dan itu membuat saya tertarik Om, karena beberapa prinsip yang Om pegang itu sangat lurus sekali. Kalau bilang itu tidak menceng ke kiri dan ke kanan, dan itu menurut saya merupakan sesuatu yang bagus bagi kita semua untuk kita saling mengetahui apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masa depan yang mungkin kita semua bilangnya gelap, abu-abu, kita nggak pernah tahu tahun 2023 seperti apa. Dan pada malam hari ini saya yakin dan percaya bahwa Jemaat Gereja Rehoboth akan mendapatkan sebuah insight yang baru tentang bagaimana kita memandang tahun depan, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita, bagaimana kita bisa menata kehidupan kita sedemikian rupa supaya apa yang menjadi tantangan bagi kita akan kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Om, sebenarnya resesi itu apa sih, Om? Nah, jadi resesi itu berdasarkan definisi ya adalah penurunan dari GDP ya, gross domestic product, atau mungkin produk PDB ya. Ya, istilahnya itu kalau di Indonesia itu produk domestik bruto. Ya, sebenarnya sama lah ya, GDP. Nah, ini penurunan dalam 2 periode berturut-turut. Oke. Ya. Nah, 1 periode itu 3 bulan. Nah, jadi 2 periode itu 6 bulan, 1 semester setengah tahun. Nah, kalau dalam 2 periode ini turun, ya, itu berarti negara tersebut dikatakan sudah masuk ke dalam resesi. Nah, tentu ada komponen dari PDB tersebut, ya. Kan ada consumer spending lah, ada investasi, ada government spending juga, government yang investasi juga, ada juga tentu ekspor minus dengan import. Nah, jadi kan komponennya sebetulnya banyak. Nah, makanya kalau kita bicara tadi saya bilang saya bukan ahli makroekonomi, memang nanti kejelimet gitu sebetulnya. Tapi kita coba belajar dari sisi yang lebih simple lah, bahwa ini ada komponen yang sedemikian banyak yang mempengaruhi tadi dalam perhitungan untuk resesi tersebut ya. Jadi harus 2 periode berturut-turut. Jadi misalnya kalau anggaplah misalnya bulan ini perhitungan nih 10 misalnya, 3 bulan lagi 9 ya. Kalau nanti 3 bulan kemudian dihitungnya misalnya turun lagi 8, nah berarti itu sudah masuk resesi. Tapi kalau misalnya itu naik lagi, itu nggak boleh dibilang resesi. Nah, jadi itu definisi secara sederhana ya untuk memudahkan kita ya. Oke. Walaupun sekarang kalau kita lihat di berita atau kita melihat pernyataan dari Bapak Presiden atau Ibu Sri Mulyani, sebenarnya Indonesia itu trennya naik ya Om ya, lagi stabil atau naik gitu. Bahkan negara seperti kita juga yang katanya ekonominya lagi naik atau stabil, Bapak Presidennya bilang hati-hati tahun 2023 bakal gelap, nggak tahu bakal seperti apa. Nah Om, kalau misalnya mungkin Om masih banyak teman-teman yang berbisnis, teman-teman yang investasi, mantan-mantan rekan kerja di bank dulu. Nah, menurut Om sendiri melihat tahun 2023, kita lihat inflasi di negara-negara lain begitu luar biasa. Semengerikan apa sih Om sebenarnya tahun 2023 ini? Nah, mungkin kita harus melihat bahwa kita itu hidup dalam satu dunia. Nah, itu ya. Jadi ada pengaruh dari bagian dunia yang lain terhadap
kita. Nah, makanya tadi mungkin Bapak Presiden bilang seperti ini, Menteri Keuangan seperti ini, ada ahli ekonomi kita yang bilang Indonesia itu nggak mungkin kena resesi karena fundamentalnya itu sudah bagus sekali gitu. Beda dengan kejadian tahun misalnya 98. Ya puji Tuhan ya kalau kita ya, tapi jangan salah bahwa kita ini hidup di dalam ya dunia yang saling mempengaruhi. Nah, kalau kita baca ini ekonom dari Bloomberg ya, ini menyatakan bahwa 100% Amerika itu 2023 pasti akan resesi. Ya. Itu dijamin. Ya, jadi hakul yakin pasti gitu. Setelah itu kan Eropa. Ya, jadi ini resesi gimana ya? Menurut ahli-ahli dari luar, mereka bilang ini pasti akan terjadi. Dan jangan salah ya bahwa kita ini tadi kan hidup dalam satu dunia nih. Situasi geopolitik yang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, ya itu juga pengaruh kan terhadap komoditas dan lain sebagainya. Sekarang Amerika dan China itu juga perang dingin ya gara-gara kasus Taiwan. Nah, jadi ini ya akan ada banyak hal-hal yang sebetulnya tadi ya mempengaruhi ke bagian yang lain. Nah, sekarang ini Eropa mau masuk ke winter. Di mana wah, orang udah pada takut kalau dengar cerita orang-orang yang tinggal di Jerman tuh mereka udah takut. Sekarang aja katanya heater nggak berani dijalanin. Kenapa? Nunggu sampai nanti itu waktunya benar-benar. Ya, jadi ya prediksi ke depan ini tentu masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi kalau tadi saya bilang lihat dari situasi yang terjadi sekarang, ya kita melihat bahwa ya 2023 gimana. Nah, saya baru baca berita ya mengenai seorang yang kerja di Meta miliknya Mark Zuckerberg ya. Nah, kan selain Facebook, dia punya juga WA, punya WhatsApp, juga IG kan. Nah, ini orang kerja di India. Kemudian dia dipindah ke Kanada. Ya, ini baru nih, masih hangat di berita nih. 2 hari kemudian dia dapat berita bahwa dia termasuk salah satu yang di PHK dari 11.000 orang karyawan dari Meta. Ya. Kemudian Twitter yang dibeli sama si Elon Musk. Dia layoff 17.000 orang. Ya, 50% karyawannya di PHK. Ya. Ini belum masuk ke tahun 2023. Ini baru mau akhir 2022. Nah, jadi apa yang dilihat? Ternyata prediksi dari Elon ya dan Mark itu salah. Ya, mereka pikir setelah Covid ya, itu ekonomi bisnis akan bounce back. Akan kembali pulih. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, makanya tadi ngeri apa ya, itu kejadian-kejadian yang sekarang kita lihat di depan mata kita. Belum lagi bicara kripto. Ya, mungkin bulan Mei atau April tuh si Terra Luna kan yang berapa mungkin 4 billion US dollar ya yang macetnya tuh. Sekarang ini yang masih hangat tuh FTX nih. Lagi rame lagi juga berapa miliar dolar kita nggak tahu dan dikatakan itu jutaan yang terpengaruh ya. Tapi ya kita nggak tahu apakah itu akan memberikan efek juga atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kenyataannya ya ekonomi tidak sebaik yang mungkin kita harapkan. Ya, dan ini terjadi gitu. Di akhir 2022 sudah mulai. Gitu. Ya kalau kita lihat juga kan kalau di Indonesia sendiri gitu ya, kita pernah baca juga bahwa pertengahan tahun ini, mungkin lebih dari pertengahan tahun ini, Shopee juga layoff ya berapa ribu orang. Shopee, Google sekarang lagi dibicarakan ya. Jadi ya tadi ya, semua kelihatannya bisnismen mulai berpikir ulang bagaimana caranya untuk mungkin bisa survive ya. Mungkin kan awal-awalnya kalau saya kan sama sekali bukan sama sekali tidak sih, tapi jarang untuk membaca tentang perekonomian. Awalnya mungkin saya pikir ketika Shopee mengerumahkan orang segitu banyak itu karena dia mau turnover-nya tinggi, dia mau ngambil lagi yang baru supaya mungkin beban ke perusahaan nggak terlalu berat. Tapi ketika dibaca-baca lagi ternyata memang ada sebuah warning gitu kan, ada sebuah warning yang seluruh dunia juga sudah mempersiapkan untuk sesuatu yang buruk ke depannya.
kalau mereka tidak melakukan layoff atau PHK massal, mungkin ada kemungkinan mereka tidak bisa bertahan di tahun-tahun yang akan datang. Nah nih Om, kalau perusahaan-perusahaan aja sudah melakukan persiapan-persiapan yang untuk menghadapi tahun yang katanya gelap, nggak bisa diprediksi. Nah kita nih sebagai kita jangan ngomongin sebagai anak Tuhan dulu ya, sebagai orang personal, orang per orang aja. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ini, Om? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kan kita tadi baca, kita dengar berita, ya pokoknya macam-macam lah ya, Yeah. yang masuk ke dalam pikiran kita nih, Ya, ya dari luar. Ya sebetulnya kan ada hal-hal yang di luar kendali kita, betul. ya. Ada yang memang di luar kendali kita. Nah, jadi menurut saya yang terbaik adalah tentu yang di luar kendali kita itu sebagai tadi informasi-informasi yang masuk, ya kita harus terima itu sebagai inputan kan? Iya, betul. Inputan untuk apa? Untuk kita mengambil keputusan. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita tidak terlepas mungkin dari tadilah ya informasi-informasi yang ada yang kita terima. Jadi supaya kita bijaksana. Ya, jangan kita panik. Ya, jangan kita biasanya kalau orang panik atau takut itu ngambil keputusannya itu tanda petik 2 jadi ceroboh dan biasanya salah gitu. Betul. Ya, ketika seseorang ya tadi takut ya atau apa aja itu tadi ya pasti keputusan yang diambil ya biasanya sih bukan keputusan yang Terbaik. baik. Ya. Nah, jadi tadi jangan takut. Ya, dan kendalikan tentu di posisi kita. Nah, makanya kadang-kadang kan kita suka berpikir kenapa kita baru membicarakan tentang ya bagaimana kita mengatur keuangan kita sekarang gitu. Iya. Kenapa gitu? Iya. Apakah karena ada krisis baru kita ribut? Iya. Ya. Kan sebetulnya buat semua orang tadi ya. Tadi Iya, kan betul. tadi bukan hanya untuk Orang umum, Kristen. ya anak Tuhan juga Iya, sama. iya. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya manage keuangan itu harus dilakukan setiap saat. Betul. Ya. Setiap saat kita harus memanage keuangan. Yang terpenting sekarang sebetulnya adalah untuk pribadi kita. Iya. Ya, Stephen ya. Iya. Jadi bukan lagi kita berpikir untuk yang ini, tapi coba pribadi kita, keluarga kita dulu lah. Iya. Ya, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, ketika menghadapi situasi ya seperti sekarang ini. Ya, tentu ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk supaya kita lebih baik atau lebih siap di dalam menghadapi ya apa yang sekarang kita sedang hadapi. Ya. Oke. Nah, intermezzo nih Om, intermezzo. Kita kan kalau teman-teman saya di luar itu sekarang prinsipnya adalah pegang uang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi 2023 gitu ya. Bahkan kemarin ada teman saya itu yang dari tempat pekerjaannya itu dapat tour ke Jepang, udah buka border lagi tuh. Dia dapat tour ke Jepang karena prestasinya. Dia rela nggak ikutan tour untuk dapetin uangnya aja. Karena dia ngomong sekarang money is a king. Buat tahun 2023 ini saya harus nyiapin uangnya gitu. Saya nge-cut dulu untuk kesenangan saya. Saya mau uangnya dulu aja. Nah, ada beberapa orang nih ini menarik nih Om. Dari tadi yang Om bilang bahwa kadang-kadang karena panik keputusan kita jadi salah. Nah, banyak juga orang-orang yang kayak gitu Om sekarang. Mereka hold their money dan tidak membelanjakan. Tapi kalau misalnya secara awam ini ya, ketika mereka hold money tidak membelanjakannya, kan nggak muter Om. Seperti gimana sih pandangan yang harus kita pegang itu gitu? Ya, jadi biasanya dalam situasi sekarang nih ya, tadi contoh-contoh yang dikasih oleh teman-teman ini ya memang bagus lah. Jadi yang pertama nih sebetulnya nih kalau kita punya hutang ya, hutang nih terutama yang bunganya itu misalnya kayak kartu kredit, KTA, lunasin cepet lunasin aja. Iya. Ya, itu akan sangat menolong nanti buat kita ya ke depan karena tadi bunga yang dibayarkan kan
berkurang. Yang Iya. kedua tadi betul, ya jangan ya apalagi sampai minjem Iya. ya untuk misalnya jalan-jalan, traveling. Ya, aduh butuh apa kalau anak muda bilang itu harus apa? Healing. Terus minjem duit healing. Iya. Aduh itu bahaya sekali. Ya jangan dibelikan buat hal-hal yang konsumtif. Misalnya apa? Kendaraan. Ya untuk apa gitu? Ya, jangan dibelikan dulu. Ya, hal-hal yang konsumtif ini sangat-sangat berbahaya. Iya. Terus misalnya nih beli hal-hal yang bukan kebutuhan. Iya. Tapi hanya misalnya karena lihat, waduh diskon. Iya. Waduh ini lagi murah nih. Iya. Ya, bayar gesek segala macam. Ya, itu bahaya. Jadi itu memang harus di stop dulu. Pakai untuk hal-hal yang benar-benar penting. Iya. Tadi waktu dibilang ya, cash is the king. Ya, tadi money is the king. Cash is the king sebetulnya ya. Uang tunai itu sekarang raja. Dan dari dulu juga cash mah selalu the king. Iya. Yang namanya uang itu, ya, cash itu, ya dia raja lah. Ya, bisa dipakai, ya, nggak harus tadi uang tunai yang kita punya sekarang nih, tapi bisa saja dalam bentuk tabungan. Ya, tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Itu kan sebenarnya sama ya. Jadi kita siap-siap untuk segala kebutuhan dan kita ada uangnya. Kenapa itu kita perlu persiapkan? Makanya ada yang bilang ya kita tuh harus punya buffer lah ya, cadangan nih. Mungkin kalau misalnya pribadi itu mau berapa bulan sih tadi? 6 bulan tahan nggak? Ya, setahun tahan nggak? Ya, nah itu biasanya harus ada buffer. Perusahaan juga sama kan? Ya, jadi cash dia tuh harus bener-bener apa? Harus siap. Ya, karena kalau enggak, ya tadi akan repot. Jadi makanya tadi bener ya bahwa cash is the king. Makanya kenapa tadi waktu introduction apa di awal saya ini orangnya konservatif banget gitu. Ya bangetnya banget. Ya banget konservatif. Ya jadi kalau kita naruh uang di saham, ya misalnya apalagi sekarang NFT ya non fungible token itu, terus apalagi nih bonds misalnya, kripto. Saya tanya sekarang, kalau you mau jadiin itu duit, you harus jual sekarang dan berapa gitu harganya sekarang, mungkin you akan rugi habis-habisan, mungkin nggak ada duitnya juga, karena nggak ada orang yang mau. Ya, jadi itu adalah ya waktu dulu investasi yang tanda petik 2 mungkin kurang perhitungan, kurang bijaksana. Ya makanya ini apa topik yang sangat menarik gitu mengenai investasi ini ya. Nanti mungkin lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa bahas gitu. Setuju. Iya kan? Jadi pilihan-pilihan anak muda sekarang terus terang aja ya, itu beda lah dengan zaman saya gitu. Kalau kita itu lebih mau lebih safe lah ya. Nggak terlalu mau misalnya dapat sekian persen, misal jadi sekian besar. Ini kalau kita baca nih yang founder crypto FTX segala macam, mungkin 2 minggu lalu dia masih punya miliaran dolar. Ya hari ini dia udah dicari di mana-mana, mungkin mau ditangkap ya. Habis. Betul. Jadi kaya hanya beberapa hari gitu, habis langsung. Nah jadi itu pilihan-pilihan yang buat kita. Jadi memang kita harus tadi bijaksana dalam mengatur, memanage keuangan kita. Ya. Nah ini pesan juga nih bagi anak-anak muda yang nonton, mungkin bagi kalian yang masih kuliah, udah beres kuliah. Jadi memang ada istilah high risk high return gitu ya. Tetapi kita harus bisa membaca situasi, kita mungkin harus bisa membaca keadaan. Jangan sampai nanti kita udah high risk no return gitu ya. Udah kan kebanyakan sekarang gitu ya, high risk no return. Sejujurnya kalau di rumah saya Om, kita itu suami istri beda. Kalau saya golongan Om Aven lah. Saya itu adalah konservatif. Kalau bisa ya udah tabungan. Walaupun katanya sekarang bunga tabungan hampir 0 ya Om ya. Bunga tabungan hampir 0% gitu ya. Deposito cuma 2, berapa persen. Saya mah mendingan yang itu aja, yang penting aman gitu ya. Terbalik sama istri saya. Kalau istri saya itu high risk high return. Lebih berani. Prinsipnya adalah high risk high return. Cuman ya memang kadang-kadang high risk itu no return gitu. Malahan ya gitu hilang uangnya gitu kan. Dulu kalau kita ingat gitu ya. Ya ini penipuan scam sih sebenarnya, tapi bukan penipuan juga, dia kan piramida ya Om ya. Ada yang namanya MMM, Segre-Mafrodi. Ingat berapa tahun yang lalu ya. Yang katanya dalam 18 hari atau 14 hari kerja
di awal dia itu bisa ngelipetin 20% dari investasi kita. Nah, saya mah nggak suka tuh yang kayak gitu. Saya mah takut tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau istri saya suka yang kayak gitu. Iya, easy money gitu kan. High return gitu kan. Tapi ternyata high risk no return gitu, karena ketika dia ikutan udah di ujung. Jadi nggak ada lagi yang naruh uang gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus kita pelajari ya Om ya. Harus kita sebagai orang Kristen tuh harus punya mentality yang berbeda sama dunia gitu ya, berbeda sama dunia. Nah Om, dari Om sendiri nih, walaupun Om udah pensiun sekarang dari bank, tapi kan Om masih bekerja sebagai profesional juga dan sebagai hamba Tuhan juga. Kalau ngelihat anak-anak muda, orang Kristen lah, jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Apa yang harus menjadi mindset kita ketika kita menghadapi resesi, menghadapi tantangan keuangan, tantangan ekonomi? Bagaimana kita bisa memanage ekonomi kita? Apa sih yang harus kita persiapkan sebenarnya, Om? Ya, jadi ini kita ya kalau lihat kan, Ya. 98 kita pernah ngalamin yang luar biasa. Iya. Ya, walaupun orang bilang itu kan faktor internal hanya di Indonesia aja. 2008 itu waktu keuangan di Amerika ya. Iya. Itu waktu subprime mortgage ya, yang rumah-rumah itu dijaminkan aset backed securities, kemudian surat hutangnya dijual ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dan ternyata macet ya, dan Indonesia kena juga. Dan sekarang nih kita sudah masuk di tahun 2022. Tuhan pelihara nggak gitu? Nah, jadi kita melihatnya ternyata Tuhan pelihara, bahkan di dalam kesalahan kita, kekeliruan kita, kebodohan kita, Tuhan masih tetap pelihara. Nah itu makanya luar biasanya menurut saya nih sekarang nih ya, kan kita tuh tidak boleh mencobai Tuhan, betul nggak? Betul. Sekarang kita udah denger nih misalnya bahwa sekarang tuh kita harus mulai lebih bijaksana. Dulu kita udah lolos terus nih sama Tuhan dipimpin, jangan kayak terus aja gitu. Ya, mulai sekarang kita harus lebih bijaksana untuk mengatur keuangan kita. Tadi betul. Jangan serakah, Stephen. Ya, jadi ada mungkin porsi-porsi yang harus diperhatikan untuk kita investasi di dalam bentuk apa. Saya dengan anak aja nggak bisa. Saya bilang pokoknya saya hanya ngasih tahu. Mungkin papa mau bodoh gitu ya. Saya mah pokoknya kalau misalnya naro dikasih bunga lebih dari LPS, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya bilang kasih aja saya bunga LPS. Udah. Ya, jadi ada jaminan lagi dari pemerintah. Tapi anak tidur. Ya, orang bilang bodoh, ini saya bisa dapat 3 kalinya, Pak, Om, ya terserah lah. Tapi saya tetap di posisi yang tadi konservatif. Nah, jadi untuk kita nih, ya selama ini Tuhan sudah pelihara. Jadi kita nggak usah takut sebetulnya. Ya. Dan ayat favorit saya selalu, ya dari dulu waktu saya muda tuh, ya mungkin sekitar 15-16 tahun, berarti sekarang udah berapa nih? Ya udah 40 sekian tahun ya. Dan Tuhan tetap pelihara itu. Yesaya 41 ayat 10 ya. Yesaya 41 ayat 10 nih saya bacakan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi nggak perlu takut. Kita tahu ada banyak ahli ekonomi yang bilang bakal seperti ini, bakal seperti itu. Ya, ada yang bilang pasti, ada yang bilang enggak dan sebagainya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita punya firman Tuhan, ya kita tetap percaya bahwa Tuhan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kemurahan-Nya yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan kita. Dan ayat, ya sebenarnya ada 2 ayat lagi nih yang harus menjadi patokan kita adalah Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat 3-3-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau Tuhan pelihara, tadi sudah sekian
tahun, Iya. ya saya percaya Tuhan juga pasti memelihara Iya. kehidupan anak-anak. Iya. Apa yang harus dilakukan? Yang penting dilakukan, satu, beriman, Iya. percaya kepada Tuhan, ya, taat, setia, ya itu bagian kita. Nanti biarkan Tuhan yang mengatur yang lain-lainnya. Iya. Ya, tugas kita hanya itu aja, ya, percaya saja, lakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Iya. Wow. Tadi saya tertarik nih satu statement yang bilang jangan greedy, jangan serakah, jangan greedy. Yang menjadi prinsip hidup saya mungkin Tuhan tuh tahu apa yang fit buat kita, apa yang fit buat kita gitu. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain makan lebih banyak, kita pengen makan lebih banyak, akhirnya perut kita sakit. Kita ngelihat orang lain pakai baju baru yang gombrong-gombrong gitu ya, gede-gede, nggak fit sama kita paksain pakai bajunya malah kelihatan aneh gitu kan. Dan ya betul Om, saya setuju dengan jangan greedy. Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memelihara kita, mempersiapkan kita dengan apa yang cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah Om, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol ya, Om selalu bilang saya adalah orang yang konservatif. Saya ceritain nggak sih turning point-nya di mana Om? Ketika Om berubah sudut pandangnya menjadi orang yang mungkin lebih konservatif seperti ini. Jadi ketika saya kerja di bank, gitu, Iya. ya, saya itu sempat juga pegang untuk yang namanya placement. Placement itu penempatan uang di luar negeri. Jadi saya suka tempatin di Singapura lah, di US lah, pokoknya ya waktu itu saya minimum itu nempatin sekitar 20 juta US dollar. Ya, di Singapura. Kemudian waktu itu ada salah satu bank yang issue MTN. MTN itu medium term notes. Jadi di bawah surat hutang, di bawah obligasi. Dengan bunga waktu itu ditawarkan 9%. Sementara saya itu naruh deposito itu 1,5. Mungkin kalaupun bisa mentok dapat 2 itu udah bagus pisan gitu. Iya. Ya, nah sekarang kalau kita lihat 1,5 dibandingkan dengan 9, Iya. kan jauh banget. Apalagi kita bicara kalau uang sekarang tuh 300 miliar minimum gitu kan yang ditempatin. Iya. Dihitung aja gitu bisa berapa selisih, beda berapa miliar gitu selisihnya gitu kan. Nah waktu itu ya saya ngerasa apalagi nih banyak orang nih yang dari dalam nih bocoran sebetulnya. Mau ngadekin rumah lah, mau ini tuh mau beli si MTN. Jadi saya waktu itu bicara sama bos saya. Saya bilang, "Kok ini saya dapat info nih. Kita beliin itu aja, selisihnya kan lumayan ya," saya bilang. Nah, dia simple bicaranya. Dia bilang gini ke saya, "Fen, janganlah ini uang orang." Nah, jadi konservatifnya itu sangat konservatif. Dia nggak mau gitu ngerugiin Orang lain. orang. Kalau ada apa-apa ini tuh uang titipan orang, Iya. bukan uang pribadi gitu, Iya, ya kan? iya, Ini iya. kita bank, orang nitip ke kita. Iya. Nah, kita pakai seenaknya. Iya. Ya, ini sebenarnya kasus yang sekarang banyak terjadi kan? Iya. Fund manager dititipin uangnya ditaruh kemana-mana. Ya ke tadi kripto lah, ke saham abal-abal lah mungkin apa. Ya waktu habis yang rugi siapa? Nasabahnya. Yang punya duit. Iya, orang yang Ya. nyimpen uang. Nah jadi memang ini ya kembali saya mungkin boleh dibilang terlalu konservatif. Kalau ditanya sekarang dengan anak-anak saya semua buka bank digital, Iya. kan? Iya. Saya itu enggak. Saya bilang kenapa? Kamu tuh dapat bunga lebih loh, lebih dari LPS loh. Saya bilang, Iya. kalau bangkrut itu kamu nggak diganti. Dia bilang apa? Nggak mungkin lah katanya. Sampai gitu, sampai Iya. sekarang nih. Ya jadi kebayang nggak gitu? Ya. Iya. Anak-anak udah biasa bank digital bunga lebih tinggi dari penjaminan. Ya saya bilang ya terserah lah. Yang penting kamu udah tahu resikonya. Ya. Jadi selalu ada resiko di dalam segala sesuatu yang Iya. kita putuskan. Itu aja. Ya. Setuju. Ya. Jangankan anak-anak Om, istri saya juga buka bank digital. Tapi Enggak, pertanyaan bukan itunya sebenarnya. Fan. Iya. Tadi bunganya itu yang mau dapat lebih tingginya, saya nggak tahu gitu. Apakah bank digital semua seperti itu atau enggak, saya nggak tahu gitu. Iya. Tapi yang anak saya kejar itu pasti yang bunganya high. Iya, betul. Nah Om, yang tertarik ini, ya saya tertarik itu kan turning point-nya karena ada perkataan dari atasan dulu ya. Atasannya anak Tuhan kan Om? Bukan. Nah, jadi kan maksudnya itu itu sesuatu Belum, yang mungkinnya mencengangkan. bukan, belum ya. Itu yang mencengangkan gitu Om. Maksudnya
ya orang maksudnya orang yang tidak terlalu, mungkin orang tidak terlalu kekristenan gitu ya, tidak dalam kekristenan, dia punya pola pikir seperti itu. Eh, Tidak mau merugikan orang lain, tidak mau ngambil untung banyak kalau merugikan orang lain. Dan itu menjadi tamparan sebenarnya Om bagi kita yang orang Kristen, tapi kita sering memanage keuangan kita dengan sembarangan gitu, dengan sembarangan apapun profesi kita gitu. Mungkin ada yang di bidang investasi, ada yang di bidang di perbankan juga, atau pribadi kita gitu ya. Kita memanage keuangan kita dengan asal-asalan gitu. Ya orang yang di luar kekristenan aja bisa manage keuangannya dengan baik. Apalagi itu uang orang gitu ya. Ini uang sendiri yang harusnya lebih di-keep, lebih dijaga. Kita sembarangan dalam memanage keuangan kita. Nah, Om, buat anak-anak yang masih muda nih ya, selain tadi jangan greedy, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Om untuk bagaimana kita bisa manage keuangan kita, bagaimana kita bisa punya planning yang bagus untuk masa depan kita? Karena ya planning bagus ya, planning kan sesuatu yang bagus. Dulu kalau Om tadi cerita ada turning point, hidup saya juga turning point-nya. Dulu saya ngobrol sama Kotri gitu ya, saya tanya ketika mempersiapkan pernikahan, kenapa kok dulu meritnya udah umur 30 lebih ya, belum punya duit, saya harus tabung dulu. Oh ya benar ya, berarti harus, untuk sesuatu itu harus ada sesuatu yang dipersiapkan dulu, dan itu menjadi pegangan buat saya sampai saat ini. Nah Om, ada ujangan nggak buat yang lebih muda lagi untuk bagaimana mereka merencanakan kehidupan di depan Om? Ya, jadi mungkin anak-anak muda ini harus lebih bijaksana lah ya. Iya. Nah kan jangan tadi ya greedy, jelas tadi kita sudah bahas ya. Jangan iri Iya. sama pencapaian orang lain. Ya, masing-masing orang itu beda gitu. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat kan di iklan itu dulu banyak yang komputer program yang rame-rame itu Ya, lihat anak-anak ya. muda naik Ferrari baby, Ferrari. lah. Waduh, Iya, kan iya. kayaknya kita mungkin kalau ini panas gitu ya. Iya. Wah, hebat ya, umur segini udah bisa dapat ini itu ya, biarin aja. Ya, karena masing-masing orang tadi beda. Nah, kita tentu oleh Tuhan diberkati dengan berkat ya yang Tuhan percayakan kepada kita kan. Iya. Kita sebagai pengelola ya kita ya jalankan sesuai dengan apa yang kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ya, jadi nggak usah tadi memaksakan diri, ya itu bahaya. Iya. Ya, jangan memaksakan diri. Ya, ya hidup sesuai dengan dengan apa yang Tuhan beri. Ini kalau nggak percaya, ini kemarin waktu hari Minggu ibadah, Iya. ada yang datang ke saya, kan liburan saya kemarin kan, dipikirnya saya ke Pangandaran katanya. Jadi memang karena saya terkenal orang yang kalau mainnya ke Pangandaran dari dulu. Ya. Iya. Karena kan kita yang tahu Iya. keadaan kehidupan kita. Iya, betul. So what gitu. Kalau Iya. you ke Amerika, you ke Jepang, you ke mana, ke Belanda, ke Eropa, kemana, saya ke Pangandaran, so what? Iya. Ya. Emang sukacitanya beda gitu? Iya. Ya. Nah, jadi ya hiduplah sesuai dengan apa yang ya Tuhan sudah percayakan. Jangan mau berusaha untuk tadi apalagi sampai KTA ini itu supaya hidup kelihatan lebih wah ya, orang wah hebat gitu. Nggak perlu menurut saya. Ya, hidup saja jalanin, ya nikmati, nanti kalau sudah waktunya Tuhan pasti akan beri. Dan memang kadang-kadang nunggunya lama, Stephen. Iya. Nunggunya lama, ya mungkin bisa 10, 20, 30 tahun. Iya. Ya, Iya. kayak saya ini baru menikmati liburan bener-bener itu kemarin. Serius. Setelah pensiun. Ya, walaupun dulu sering ke luar negeri, Iya. ya dengan di kantor kan, Iya. ya boleh dibilang keliling lah kemana-mana ya. Tapi nggak senikmat Liburan kemarin. Ya, jadi harus menunggu memang waktu yang Iya. lama, panjang, Iya. ya tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya itu kuliah di New Zealand 5 tahun, nggak pernah kemana-mana, Stephen. Ya. Bayar buat prom night aja saya nggak bisa. Foto wisuda aja saya nggak tebus. Kebayang nggak gitu hidup seperti apa itu? Ya, dalam hati kan nangis sebetulnya. Iya. Gua jauh-jauh sekolah tapi miskin, tapi melarat gitu.
Saya nggak pernah kemana-mana, saya tahu juga outlet juga cuma segitu doang. Makanya kemarin saya sengaja saya kunjungin tempat-tempat yang saya istilahnya balas dendam lah gitu. Iya, Ya, tapi itu masa penantian yang panjang. cukup lama. Almost 40 years. Iya. 82 saya ke sana, 2022 saya balas. Ya, banyak orang nggak tahan. Iya, iya. Banyak Apalagi sekarang dengan kehidupan sosial media ya. Sosial media Instagram, Facebook, di mana mereka bisa dengan mudah ngelihat, orang lain lebih asik nih hidupnya. Orang lain lebih nyaman nih, bisa liburan kemana-mana. Oh, saya liburannya ke sini-sini aja, misalnya ke Garut doang, ke puncak-puncak doang. Akhirnya mereka, anak-anak seumuran saya atau di bawah saya itu kadang-kadang milih shortcut untuk memuaskan hasrat mereka gitu ya. Memuaskan hasrat mereka dengan ya itu, pinjam uang, pakai kartu kredit. Pada akhirnya SID-nya berantakan, dicari-cari debt collector gitu kan. Dan ya memang karena itu mereka menghidupi gaya hidup yang tidak fit sama kehidupan mereka saat ini gitu ya. Dan ya itulah tantangan bagi kita semua teman-teman, buat jemaat Tuhan juga. Ya kadang-kadang kita terlena, kita melihat kenikmatan yang dilihat orang lain dan kita mau pengen seperti mereka. Tetapi harus hati-hati, ada banyak tantangan yang kita hadapi di tahun-tahun mendatang gitu ya. Walaupun kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, Tuhan memelihara kita, tetapi kita sebagai manusia kita harus bijaksana untuk memakai uang kita, untuk bagaimana kita mengeluarkan keuangan kita di tahun-tahun ke depan. Nah Om, pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Om, kalau melihat resesi di tahun 2023, mungkin banyak orang yang udah keburu hopeless duluan, keburu putus asa duluan. Mereka mungkin berpikir bahwa pandemi baru belum kita lewati, tapi pandemi sudah membaik. Kita baru menata lagi usaha kita, pekerjaan kita, mungkin ada yang kena PHK, baru dapat kerja lagi, usahanya tadinya bangkrut, sekarang mulai usaha yang baru, mulai merintis lagi. Terus kita dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan di depan. Punya pesan khusus nggak buat buat teman-teman, buat jemaat Tuhan yang mengalami hal seperti ini? Ya, jadi kembali ya, bahwa kita itu memiliki Allah yang luar biasa. Dan sesuai dengan firman-Nya, tadi saya sudah baca beberapa ya, nggak perlu takut. Ya. Toh kalau kita bisa nyampe hari ini nih, ini kan COVID 2,5 tahun mungkin ya, sudah lebih nih. Toh kita masih hidup sekarang gitu. Ya itu karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kita hebat, banyak orang yang lebih sehat, olahragawan apa yang lewat juga gitu. Ya, toh kita masih ada sekarang. Ya, berarti Tuhan ya masih punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, jadi ke depan nih ya ada banyak hal tadi mungkin bisa terjadi seperti tadi yang saya ceritakan, orang India itu baru 2 hari pindah langsung di-cut misalnya. Kita juga nggak tahu kan. Ini apa yang terjadi? Ya, tetap kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Ya, dia pasti akan membuka jalan gitu. Walaupun tadi sulit ya, susah, kelihatannya tanda petik 2 kayak buntu. Percayalah, kadang-kadang Tuhan itu kayak seperti tanda petik 2 apa? Main-main sama kita gitu. Ya. Kayaknya sudah expired, udah mepet, udah apa? Baru dibuka. Ada bisa. Dan ini terjadi. Ini terjadi loh. Betul. Saya ngalamin berkali-kali yang kadang-kadang Tuhan kan ini udah expired, secara manusia kan udah nggak mungkin. Tapi toh bisa. Nah, jadi saya percaya tetap kembali tadi ya, kita harus hidup benar lah. Ya. Carilah kerajaan sorga dan kebenaran. Nah, itu jangan lupa tuh. Ya. Dan biar nanti Tuhan yang melanjutkan sisanya ya. Tugas kita hanya itu saja. Jadi kita pasti akan lewat kok. Ya, bersama dengan Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Wow. Saya yakin dan percaya bahwa kita pada malam hari ini banyak belajar, kita banyak diteguhkan lagi dengan janji Tuhan. Terima kasih Om Alven buat waktunya.
tahu masih capek dari perjalanan, tapi menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita. Dan saya yakin bahwa orang mungkin bisa bilang tahun depan adalah tahun yang gelap, nggak ada harapan, tetapi pengharapan kita tetap di dalam Yesus. Dan pengharapan itu yang akan membawa sukacita dalam kehidupan kita, dan kemudian kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang nyata terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan apa itu resesi? Mungkin bagi dunia menakutkan, mungkin orang Kristen juga kita harus mempersiapkan diri kita, tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar dan lebih luar biasa lagi. Amin. Buat jemaat gereja Rehoboth, tayangan podcast ini bisa Bapak Ibu, saudara-saudara dengarkan juga di Spotify kita di hari Sabtu. Dan apabila ini memberkati, Bapak Ibu sekalian bisa share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Siapa tahu mereka juga butuh kekuatan, butuh peneguhan, butuh penghiburan. Dan kita semua sama-sama mau menjadi berkat bagi setiap orang, siapapun yang kita kenal, dimanapun mereka. Dan kami percaya, yakin dan percaya bahwa pengharapan dari Tuhan itu buat semua orang. Sekali lagi thank you Om. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, boleh ditutup Om dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk podcast kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan hari-hari depan kami, tahun 2023 yang sebentar lagi juga akan kami masuki. Tapi kami percaya Tuhan satu hal, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah di dalam keuangan, dalam ekonomi. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menyertai setiap anak-anak-Mu dalam segala keadaan, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang memikirkan untuk melakukan sesuatu, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana, hikmat dalam kami mengelola setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, teristimewa dalam keuangan kami Tuhan, supaya kami boleh mengelola itu dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dan semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih sekali untuk malam hari ini. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin.